Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Jumat 26 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Ruas tol Cileles Panimbang dalam tahap persiapan konstruksi. Pemkab Pandeglang susun rencana detail tata ruang kawasan industri Bojong. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Sosial mensosialisasikan program bantuan sosial anak terlantar dan anak yatim. Kodim 0603 Maulana Yusuf Lebak menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD tahun 2022. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, ruas jalan tol Serang Panimbang atau Serpan Seksi 3 Cileles Panimbang kini memasuki tahap persiapan konstruksi, membuat pemerintah Kabupaten Pandeglang menyusun rencana detail tata ruang atau RDTR kawasan industri, khususnya di Kecamatan Bojong. Hal tersebut dilakukan untuk menarik investor datang ke Pandeglang. Laporan selengkapnya Mudofar dari Radio Krakatau Pandeglang. Ruas jalan tol Serang Panimbang atau Serpan Seksi 3 Cileles Panimbang yang kini memasuki tahap persiapan konstruksi membuat pemerintah kabupaten atau Pemkab Pandeglang menyusun rencana detail tata ruang atau RDTR kawasan industri khususnya di Kecamatan Bojong. Hal ini untuk menarik investor datang ke Pandeglang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Pandeglang Asep Rahmat mengatakan, dengan adanya kejelasan RDTR di Kecamatan Bojong diharapkan investor bisa melihat potensi yang ada dan dapat berinvestasi. Menurutnya, penyusunan RDTR ini dinilai sangat penting karena calon investor akan dapat mengetahui mana saja wilayah yang masuk ke dalam kawasan industri. Asep menerangkan terdapat 5 kawasan industri yang akan dikembangkan sesuai dengan peraturan daerah atau Perda, Rancangan Tata Ruang Wilayah atau RT/RW, diantaranya Kecamatan Bojong, Cikesik, Pagelaran, Sukaresmi, dan Cibitung. Sesuai dengan Perda RT/RW, wilayah kawasan industri yang akan dikembangkan di Kecamatan Bojong kurang lebih 4.603,52 hektar. Sementara itu, PJ Sekda Pandeglang Taufik Hidayat mengatakan pengembangan kawasan industri merupakan terobosan dari Bupati Pandeglang seiring diresmikannya Perda RT/RW oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Sebagai tuan rumah, Taufik meminta masyarakat harus bisa menjadi pelaku jika industri berkembang, sebab dengan adanya kawasan industri akan ada perubahan dan kemajuan. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, bertempat di Aula Setda Kota Cilegon, Pemkot Cilegon sosialisasikan program bantuan sosial untuk anak terlantar dan anak yatim. Program ini rencananya akan dimulai disalurkan pada tahun 2023 mendatang kepada 1.789 anak yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Berikut laporan Adnan dari Radio Pas FM Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Sosial Kota Cilegon mensosialisasikan program bantuan sosial anak terlantar dan anak yatim bertempat di Aula Setda 2 Kota Cilegon pada Rabu 24 Agustus 2022. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin dalam sambutannya mengatakan, program ini merupakan program dari pemerintah Kota Cilegon untuk membantu masyarakat. Maman menjelaskan, saat ini sedang dilakukan verifikasi data terlebih dahulu dan menegaskan kepada kelurahan dan kecamatan untuk bisa memaksimalkan program ini. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon Nur Fatmah dalam laporannya menyampaikan program ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022. Nur Fatmah mengatakan target sasaran merupakan penduduk daerah Kota Cilegon, meliputi anak terlantar, anak balita terlantar,
anak yatim, dan anak yatim piatu. Sebagai informasi, program ini direncanakan akan disalurkan di tahun 2023 kepada 1.789 anak yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan dan sudah diverifikasi di tahun 2021. Saat ini sedang dilakukan proses validasi dan verifikasi lapangan untuk program di tahun 2024 kepada 2.700 anak. Nantinya setiap penerima manfaat berhak mendapatkan bantuan sosial berupa uang, pendampingan dan program bantuan komplementer yang bukan berupa uang dari pemerintah daerah. Saya Adnan Ibram dari Pas FM Cilegon melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Kodim 0603 Lebak menutup program TNI Manunggal Membangun Desa tahun 2022. Acara penutupan dilaksanakan di alun-alun Rangkas Bitung, dihadiri oleh Irdam 3 Siliwangi Brigjen Dadang Arif Abdurrahman. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Radio Gens Lebak. Kodim 0603 Lebak menggelar upacara penutupan Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD yang ke-114 di Kabupaten Lebak tahun 2022 bertempat di alun-alun Rangkas Bitung Rabu 24 Agustus 2022. Acara penutupan TMMD dihadiri Irdam 3 Siliwangi Brigjen TNI Dadang Arif Abdurrahman dan jajaran dan Rem 064 MY Serang Brigjen TNI Yunianto, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, Porkopimda Lebak, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. Brigjen TNI Dadang Arif Abdurrahman menyampaikan amanat Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Dr. Dudung Abdurrahman bahwa kegiatan TMMD yang serentak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Lebak dinyatakan ditutup. Menurut Kasat, kebersamaan ini merupakan sinergitas yang positif dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa, khususnya membantu pemerintahan daerah berupaya mempercepat pembangunan wilayah. Oleh karena itu, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan selaku penanggung jawab operasional TMMD, ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak dan elemen masyarakat yang telah membantu secara moral dan material sehingga kegiatan TMMD ke-114 dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Sementara itu, Danib 0603 Lebak, Letkol ARH Erik mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang telah ikut serta membantu pekerjaan TMMD dalam pelaksanaan pembangunan jalan pengerasan Lapen serta gorong-gorong, berikut sarana prasarana seperti kesehatan, pendidikan, dan pos kamling. Ia berharap semoga apa yang telah dilakukan oleh TNI melalui TMMD ini bisa bermanfaat bagi warga sekitar lokasi TMMD. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.